Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para nasabah CGSI Sekuritas Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Randy dari tim In-House Sales CGSI Sekuritas Indonesia yang pada siang hari ini akan membawakan materi tentang iTrade, ya, di mana nanti saya akan membahas tentang iTrade yang web based di sesi yang pertama. Lalu di sesi yang kedua nanti kita akan membahas tentang warrant terstruktur, ya, atau structured warrant, salah satu produk turunan dari saham, ya, derivatif yang sudah bisa diperdagangkan di market, ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh tim warrant terstruktur di CGSI, ada Mas Andreas Panjaitan. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menginfokan kita ada acara Meet and Greet, Bapak Ibu sekalian. Meet and Greet itu merupakan acara seperti talk show begitu, di mana kita akan mengadakan talk show dengan emiten, ya. Emitennya siapa? Emitennya adalah PGEU, ya, atau Pertamina Geothermal Energy. Kapan akan diadakannya? Yaitu pada tanggal 27 Maret 2025, pada hari Kamis, ya. Siapa yang akan menjadi pembicara? Yang akan menjadi pembicara adalah Bapak Ronald Hutagalung. Beliau merupakan manajer dari IR, ya, atau Investor Relations PGEO. Kemudian yang menjadi moderator adalah yang sudah tidak asing lagi, pasti wajahnya sudah sering Bapak Ibu sekalian lihat, yaitu Mas Andrian. Ya, dia merupakan Retail Research Analyst CGSI Sekuritas Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian jangan lewatkan acara Meet and Greet ini Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat via aplikasi Zoom. Dan Bapak Ibu sekalian juga berkesempatan mendapatkan door prize berupa voucher investasi. Bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya mudah saja, Bapak Ibu sekalian tinggal klik tombol register ini, nanti akan harus mengisi data diri hanya berupa nama dan email serta nomor HP. Nanti Bapak Ibu sekalian akan dikirimkan link Zoom-nya. Ya, jadi ini khusus untuk nasabah. Untuk Bapak Ibu sekalian yang belum menjadi nasabah, ya, nanti mungkin bisa melakukan pembukaan akun dulu, ya, supaya bisa mengikuti acara Meet and Greet ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai, ya. Di sesi yang pertama ini, di mana saya akan menjelaskan tentang iTrade, CGSI iTrade, yaitu aplikasi, ya, aplikasi kami dari CGSI online trading kami yang web based. Jadi kita tuh ada 3, Bapak Ibu sekalian, ada yang desktop, ya, itu masih Windows based, jadi harus via Windows, baik itu laptop maupun PC. Kemudian yang kedua ini yang web based, yang menggunakan web. Bapak Ibu sekalian bisa akses, nanti webnya akan saya tunjukkan. Dan yang ketiga adalah mobile version, atau yang handphone, itu bisa melalui Android maupun Apple, ya, iOS. Oke, saya izin sebentar Bapak Ibu sekalian untuk share screen, ya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Ini adalah websitenya, Bapak Ibu sekalian, website CGSI iTrade. Bapak Ibu sekalian bisa akses di https://www.itrade.cgsi.co.id/app, ya, itrade.cgsi.co.id/app. Ya, itu adalah websitenya, ya. Kemudian setelah kita masuk ke websitenya, kita tinggal login menggunakan username atau client code kita, ya, atau kode nasabah kita, Bapak Ibu sekalian, dan juga menggunakan password. Ya, username-nya coba saya input, ya. Kemudian kita masukkan password. Lalu kita tinggal klik login atau enter. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan di bagian dalamnya, ya. Bagian dalam dari CGSI iTrade. Kemudian nanti mungkin saya mau praktekin sekilas yang inti-inti aja, Bapak Ibu sekalian, yang dasar-dasar aja, yang penting, karena memang waktu juga terbatas, ya. Oke, mungkin saya mau jelasin tentang cara beli dan jual dulu, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena memang intinya dari online trading platform ini adalah
bagaimana kita bisa membeli dan menjual saham. Oke, untuk beli dan jual saham, Bapak Ibu sekalian, kita bisa beralih ke menu di atas sini, ya. Di atas agak ke tengah sedikit. Di sini ada menu-menu utama, Bapak Ibu sekalian, ada market info, trade, stock info, client info, news, dan chart. Ya. Nah, di mana beli dan jual? Beli dan jual kita bisa ke menu trade, ya, dengan sesuai dengan namanya trade. Di situ bertransaksi, trading. Kita bisa klik ke one stop trading. Jadi di menu-menu utama ini ada lagi sub-sub menunya. Ya, karena di sini kita lihat ada tanda panahnya ke bawah. Kalau kita arahin kursornya akan langsung muncul sub-sub menunya. Nah, ini ada one stop trading. Kita klik di sini one stop trading ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kalau kita klik di sini one stop trading, langsung akan muncul 4 kolom. Ya, 4 kolom ini sudah mencakup semua yang penting-penting sebenarnya. Di sebelah kiri ini, ya, kolom yang pertama, kiri atas, ini ada market watch, di mana kita bisa melihat semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan juga kita bisa membuat di sini yang namanya watch list. Ya. Di sini ada my favorites. Kemudian di sebelah kanannya, di kolom yang kanannya, ini ada order tiket atau order form, di mana kita bisa langsung input order yang ingin kita pasang. Apakah beli, ini contohnya beli, kalau mau jual tinggal kita klik aja, kita pindahkan tombol ini, ya beli dia background-nya akan merah, sementara jual dia background-nya akan berubah menjadi hijau. Kemudian di kiri bawah ini ada kolom untuk portfolio, kalau kita mau melihat eh, saham apa saja yang kita miliki, yang sudah kita beli lalu match ya, statusnya done, dia akan langsung masuk ke portfolio. Kemudian di samping portfolio ada account summary. Account summary ini lebih untuk melihat kita mempunyai dana berapa ya. Dana yang tersedia ada berapa di RDN. Lalu di kanan bawah, di kotak yang kanan bawah ini ada order list. Jadi order list ini adalah untuk melihat order, daftar order yang sudah kita pasang. Daftar order yang sudah kita pasang. Oke, mungkin kita ke cara beli dan jual dulu ya, Bapak Ibu. Cara beli dan jual nih kita langsung bisa ke new order ya. New order ini yang di kanan ini ada order tiket. Tinggal kita masukkan saja saham apa yang ingin kita beli ya. Contoh misalnya mau beli, contoh aja ya, tapi bukan ajakan membeli dan menjual. Contohnya saham Goto misalnya. Ya. Terus lalu mau beli di harga berapa? Misalnya let's say di harga 71 misalnya. Terus mau beli berapa lot? Misalnya mau beli 1 lot, misal ya. Karena ini kebetulan dananya nggak cukup ya. Jadi dananya nggak cukup. Di sini juga saya lihat, kita bisa lihat buying power di sini atau limitnya hanya 3.000, sementara harganya 7.000. Kalau kita beli 71 1 lot. Ini saya mau praktekin klik-klik apa aja ya. Tapi mungkin nanti kita bisa praktek jualnya, karena saya udah punya saham. Tinggal diklik buy, lalu masukkan pin trading. Pin trading ini bisa terdiri dari 4 sampai dengan 6 karakter. Ya biasanya sih berupa angka ya, supaya mudah. Nah, lalu kita klik confirm seperti itu. Setelah kita confirm order kita. Nah, trading pin ini hanya kita input sekali saja di awal. Tapi setelah itu kalau kita mau input order lagi, tidak perlu kita input pin trading lagi. Kecuali Bapak Ibu sekalian logout. Ya, logout lalu login lagi, itu harus nanti mau pasang order, harus masukkan pin trading lagi. Ya, jadi dia hanya berlaku 1 kali saja setiap kali login. Kalau dia ke logout, kalau Bapak Ibu sekalian ke logout, harus masukkan pin lagi kalau mau pasang order. Oke. Nah, itu kan tadi order beli. Sekarang coba order jual deh. Ya, contoh nih saya udah ada punya sahamnya. Goto saya punya sahamnya nih. Itu iseng kemarin belinya di harga 81. Coba saya mau pasang jual ya. Goto di 81, sorry. Belinya di 81, saya mau pasang mungkin di atas lagi, 84 misalnya. Saya punya 2 lot. Dari mana bisa ngeliat 2 lot? Dari sini ya. Available lot, slot yang saya miliki. 2. Oke. Tinggal saya masukkan, klik sell. Kemudian saya input pin trading. Tadi soalnya saya belum masukkan ordernya ya. Jadi saya mesti input pin trading dulu. Lalu sudah oke, ordernya klik confirm. Nah, nanti di atas ini akan muncul nih pop up sekitar 5 detik lah. Ini adalah order status kita, statusnya adalah open, kita bisa lihat. Nah, lalu hilang. Kita bisa cek juga di sini.
Di kanan bawah ya, ada order list. Nah, ini tadi contoh order yang saya pasang ya. Sel Goto di harga 84 masih antri sebanyak 2 lot. Nah, selama statusnya masih antri, kita lihat di sini statusnya open. Open itu artinya antri ya. Kita bisa ada dua opsi pilihan action ya. Antara amen, kita edit harganya, naikin turunin. Kalau udah kita naikin turunin, kita juga bisa ubah lotnya. Kalau udah kita ganti ya, harganya kita bisa ubah lotnya. Lotnya bisa kita tambah maupun kita kurangi. Gitu ya. Tapi kalau harganya tidak kita ubah, kita hanya bisa mengurangi jumlah lotnya. Kita tidak bisa menambah, kecuali kita input order baru. Karena di bursa itu ada menganut yang namanya uh, price priority dan time priority. Ya, dimana kalau misalnya kita udah input order di waktu itu, di harga segitu, kalau kita mau input lagi, kita harus pasang order baru lagi. Karena apa? Sudah ada antrian di situ. Jadi kita tidak boleh menyelah. Nah, di Goto yang antri ini kita bisa melakukan dua action pilihan. Kalau misalnya kita mau ubah, itu kita tinggal pilih amen. Kalau kita mau cancel, kita tinggal pilih withdraw. Withdraw, sorry. Contoh sekarang kita mau ganti harga deh. Mau ganti harga jadi berapa? Mau naikin lagi. Misalnya yakin Goto masih bisa naik hari ini misal. Saya mau naikin ke 90 harganya. Dan lotnya saya mau kurangin deh, saya mau jual satu lot aja, setengah aja. Boleh. Kita klik amen, lalu confirm order. Nah, order barunya tuh pop up di atas muncul 90, 100 lembar, satu lot. Di bawah pun di order list sudah berubah. 90, satu lot. Dan ternyata kita berubah pikiran misalnya. Nggak jadilah jual gotonya. Kita udah proyeksikan, kita sudah analisa, baik teknikal maupun fundamental ke depan misalnya, goto bisa ke 100, misalnya, let's say. 90 jangan dijual dulu, sayang. Oke, kita cancel ordernya, tinggal kita klik withdraw, seperti ini. Kita klik ya, lalu pilih withdraw. Confirm. Nah, di atas muncul tuh statusnya yang tadi withdrawn. Di bawah pun di order list kita cek statusnya sudah berubah menjadi withdraw. Yang tadi masih open. Ya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Mudah saja cara kita input order beli maupun order jual. Nah, salah satu keunggulan juga dari iTrade CGSI, Bapak Ibu sekalian, di menu portfolio ini kita juga bisa sebenarnya langsung action buy atau action sell di saham yang misalnya sudah kita miliki. Contohnya ini, kita udah punya Goto kan tadi. Mau beli lagi, tinggal kita klik yang merah ini, buy more. Atau kita mau jual, langsung sell. Langsung akan muncul order tiket. Gitu ya. Misalnya nggak mau di order tiket yang di sini, kita dari Porto aja kita bisa pantau nih. Wah, kayaknya mau pasang sell langsung. Kayak gitu ya. Order tiketnya atau order formnya akan langsung muncul. Selain itu, selain tombol buy sell yang tanda panah warna itu, kita juga bisa menggunakan klik kanan. Kalau kita menggunakan mouse ya, kita klik kanan. Nah, di sini juga udah ada tombol buy sell. Jadi memang kita di sini mendesain supaya Bapak Ibu sekalian mudah untuk melakukan action beli maupun action jual. Oke, tadi order tiket sudah, portfolio sudah, lalu order list sudah, kita beralih ke account summary ya. Account summary ini adalah di mana kita melihat, di mana kalau kita mau melihat dana kita yang tersedia di RDN berapa. Ya. Yang menjadi patokan yang mana, Bapak Ibu? Yang menjadi patokan adalah yang ini, yang current balance. Ya, current balance. Current balance ini adalah jumlah dana kita secara real di RDN ada berapa. Tapi kok yang menarik di sini current balance-nya minus. Kok bisa ya minus? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena di CGSI dan juga mungkin di sekuritas-sekuritas lain, kita menyediakan yang namanya limit, trading limit. Atau kalau di CGSI iTrade, istilahnya ini adalah buying power. Ya, buying power. Buying power ini adalah limit tadi, limit trading yang kita bisa gunakan apabila cash kita kurang atau tidak mencukupi. Alias dengan kata lain, kita berhutang. Jadi kita cash-nya kurang nih, tapi mau beli saham. Itu bisa. CGSI akan talangin dulu, tapi jatuhnya dia akan berhutang dan akan dikenakan interest. Ya, akan dikenakan interest. Seperti itu.
Nah, ini contohnya saya minus 8 ribuan, karena kenapa nih? Karena saya ada pakai limit sekitar 8.805 itu. Saya ada minjem sama si JSI sebesar itu. Nah, itu gimana balikinnya? Balikinnya, Bapak Ibu sekalian bisa top up ke RDN, ya, setor kekurangannya, atau Bapak Ibu sekalian jual sebesar minusnya. Itu untuk menutupi hutang. Oke, jadi patokannya adalah yang current balance ini ya Bapak Ibu ya. Kalau available balance apa nih? Available balance dia yang ada di RDN, tetapi tidak real time. Jadi kan penyelesaian transaksi seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui itu adalah T+2 ya, atau 2 hari setelah melakukan pembelian atau penjualan. Ya. Jadi ini misalnya eh, kita beli nih langsung saham, yang akan langsung berkurang itu di current balance kalau beli ya. Kalau misalnya jual saham yang akan langsung bertambah di current balance. Available balance baru akan berubah secara netting itu di 2 hari kemudian atau T+2. Jadi patokannya kalau mau real time current balance ya. Oke, sekarang kita beralih ke menu lain ya. Jadi order list sudah, portfolio sudah, account summary sudah. Coba kalau mau tarik dana ya. Kalau mau tarik dana Bapak Ibu sekalian ke client info ya. Di sini juga ada portfolio account summary ya. Nah, di sini withdrawals ya, di withdrawals. Di sini kita bisa melihat kita punya di RDN kita berapa balance. Ya, tadi kan ini sesuai nih ya, available balance sama balance-nya sama 3.330. Kita mau tarik tinggal ke amount, kemudian masukkan jumlah dana misalnya 10.000. Tapi kan 10.000 nggak ada, karena kan available balance-nya cuma 3.000. Ini pasti ke reject. Ya, jadi patokannya lihat di balance, lalu masukkan amount-nya berapa, lalu klik submit di sini. Oke, itu ya, Bapak Ibu yang mudah ya. Oke, withdrawal sudah, cash withdrawal ya, maksudnya tarik dana ya. Lalu nah ini saya mau nyontoin kalau Bapak Ibu sekalian mau bikin watchlist ya, atau sebelum bikin watchlist kita ke sini dulu deh ke Market Watch. Ya, di Market Watch ini kita bisa lihat di sini ada 4 kotak. Di sini adalah 4 kotak untuk melihat order book atau depth by price. Di sebelah kanannya di sini untuk melihat running trade ya, transaksi yang terjadi di market setiap detiknya. Nah, ini kita lihat di sini, kita mau contoh mau lihat saham apa, misalnya BBRI, misalnya. Tinggal kita ketik aja, BBRI. Ya, di sini harga bid, di sini harga offer, di sini jumlah antrian secara lot, di sini jumlah antrian secara jumlah order. Di atas ada harga open, high, low, close. Ya, ini penting ya, open hari ini berapa, high hari ini tertinggi, low, rendah, previous close, harga kemarin tutup berapa. Kemudian, nah di sini juga dimudahkan kita ada tombol buy dan sell, Bapak Ibu. Ya, lagi-lagi di sini disediakan tombol buy sell, ya, di mana jadinya kita bisa take action secara cepat, apakah itu buy ataupun sell. Oke, lalu ke market info, lalu ke all stocks ya, all stocks. Nah ini all stocks untuk melihat tadi seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, Bapak Ibu sekalian yang listing di Bursa Efek Indonesia ada sekitar 951 lebih ya, lebih dari 950-an. Itu kita bisa lihat semuanya di sini, tinggal kita cari aja nih, mau apa, misalnya ada RO, sorry, ada RO. Nanti tinggal, oh ini banyak ya, ini ada RO yang lain, ini adalah warrant terstruktur ya. Bapak Ibu sekalian nanti bisa pelajari dengan Mas Andre di sesi yang kedua ya, warna terstruktur kita akan kulik lebih dalam lagi. Nah, ini misalnya mau yang ada row-nya aja, nah ini kita bisa lihat di baris ini ya, info yang sebentar ya. Ya, oke. Nah ini kita bisa lihat infonya ya di sini. Nah di Market Watch ini selain kita bisa melihat infonya, kita juga bisa melihat ini, membuat dan melihat ini yang namanya watchlist di My Favorites. Ya, watchlist. Kita lihat di sini kalau kita mau eh, bikin watchlist Bapak Ibu sekalian, tinggal kita klik plus ini, new watchlist, lalu kita berikan nama dulu ya. Contoh nih di sini udah ada watchlist, misalnya saya buat banking, consumer goods, misalnya saya mau, terus ada yang Pak PP gitu ya. Boleh dinamain bebas, misalnya saya mau namain CPO.
Saya mau melihat, saya mau bikin watchlist saham-saham yang masuk ke dalam watchlist saya dalam kategori saham-saham yang bergerak di bidang sawit misalnya. Atau misalkan saya mau masukin SIP, tinggal dimasukin di sini ya, add symbols, SSMS misalnya. Ya. Terus misalnya SIMP, tinggal saya masukin. Ya. Pintar sudah sesuai dengan watchlist yang saya inginkan. Atau misalnya bebas, nggak mesti di satu sektor gitu ya. Tentunya ini ya, Pak PP, kan ini macam-macam. The Brand, BRPT, Cuan, ntar misalnya mau ditambahin apalagi TPIA misalnya. Ya, itu cara membuat watchlist. Oke. Okay. Kemudian ada yang penting juga nih Bapak Ibu, di market info ini ada yang namanya heat map. Ini saya sering pakai nih. Heat mapnya yang di website ini bagus ya. Tuh, tampilannya seperti ini. Jadi kalau heat map ini kita mau lihat di sektor itu mana yang lagi jadi penggerak gitu ya. Mana yang jadi movers. Biasanya kalau yang warnanya hijau itu berarti memang lagi ada kenaikan secara persentase maupun secara poin. Kemudian yang merah ya berarti lagi turun. Yang kuning berarti harganya sama dengan previous close. Dan ini juga besarannya yang menarik ini, yang besaran, yang kotaknya makin besar itu dia berarti menandakan market cap-nya yang besar juga ya di sektor itu. Ini kan contoh ada finansial, BBCA kotaknya paling gede ya, karena memang market cap-nya dia hampir 1.000 triliun, hampir ya. Kemudian nih di energi, Bayan Resource kotaknya paling besar, karena memang market cap-nya paling besar di energi itu Bayan. Ya. Jadi heat map ini Bapak Ibu sekalian bisa untuk memantau juga ya, sektor apa yang lagi bagus. Lalu kita ke top stock ya, ini top stock ini ada di stock info ya. Menu utamanya stock info, submenunya top stock. Nah, ini untuk melihat gainers hari ini, losers hari ini, by change percentage maupun by change point. Lalu yang bawahnya ini ada yang by lots atau by volume ya istilahnya. Lalu by frekuensi, yang ini by value. Ini penting juga kalau mau mantau mana sih yang hari ini saham-saham yang lagi bergerak naik secara persentase maupun poinnya. Kemudian kalau persentase biasanya nih yang sering masuk, nah nih warna terstruktur juga nih ya. Kalau kita lihat sering masuk by change-nya secara persentase. Ya, jadi memang karena harganya nominalnya kecil, si warna terstruktur ini kalau naiknya 1-2 poin, 1-2 tick aja dia secara persentase udah besar. Oke, ini top stock. Lalu, nah ini ke yang penting juga dan nggak kalah penting memang, itu chart. Kalau Bapak Ibu sekalian memang trading, harusnya pastinya akan sering melihat chart. Ya, akan sering melihat chart. Nah, di web base ini, chartnya juga bagus. Kita bisa lihat di sini ada time frame-nya ya, Bapak Ibu sekalian ada yang 6 bulanan, year to date 1 tahun, 2 tahun, ya. Kemudian bisa juga time frame yang ininya kita ubah nih daily, weekly, monthly, ya. Bisa dibilang cukup lengkap juga. Kemudian jenis chartnya juga bisa yang line chart dengan candle. Nah ini yang nggak kalah penting indikator ya. Indikator juga ada lah sekitar mungkin 20 indikator penting ya yang bisa kita masukkan di sini. Contohnya misalnya mau masukin Bollinger Band, ya udah tinggal kita klik aja muncul dia. Jadi udah cukup mumpuni ya, mungkin nggak sebagus contoh let's say TradingView gitu ya Bapak Ibu ya, tapi udah cukup oke lah. Ini contoh misalnya kita mau gambar garis. Nah, biasanya kan kalau chartis suka ini ya, suka gambar-gambar garis ya. Kita bisa lihat juga di sini ada gambar-gambar garis. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa cek pergerakannya di menu chart ini ya. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, ini juga nggak kalah penting dan menarik ya. Ini adalah workspace, di mana kita bisa bikin workspace kita sendiri. Nah, ini contohnya saya mau nampilin 4 kotak, contohnya. Tapi 4 kotaknya sesuai dengan kemauan saya. Saya mau nampilin menu apa. Contoh misalnya, saya mau nampilin harga, ya, order book, tinggal date by price. Lalu di sini saya mau nampilin contoh
detail quote. Ya, detail quote ini adalah data dari saham itu pada hari itu ya. Open, high, low, close, lalu change-nya, kemudian value transaksi hari ini di saham itu berapa, volumenya berapa, ini ada di detail quote. Lalu saya mau lihat juga misalnya pergerakan saham itu hari itu ya. Chartnya, tinggal kita masukin chartnya. Ya, tinggal diklik yang add widget ini ya. Lalu satu lagi misalnya, let's say saya mau lihat running trade di saham itu. Pergerakan kejadian saham itu per menitnya. Tinggal ke sini, running trade di saham itu. Kita tinggal muncul ya, keempat-empat. Nah, yang lebih menariknya lagi, kalau saya atur ini, link widget ini namanya link widget ya, yang ada gambar rantai ini. Contohnya saya mau samakan semua warna biru. Ya. Apa yang akan terjadi nanti yang menarik nih? Kalau udah saya samakan semua, nanti kalau saya ganti satu saham, dia akan keganti semua. Link widget itu harus disamain dulu warnanya. Tapi ganti kode sahamnya di sini nih, watchlist di kanan. Watchlist, kemudian kita ganti di filter ini. Contoh BMRI misalnya. Kita klik. Ya, sorry. Oh, ini belum diganti, sorry. Ini juga harus biru ya. Lupa. Maaf. Kita ganti BMRI. Nah, sorry. BMRI. Nah, semuanya akan berubah menjadi BMRI. Yang debt by price, order booknya BMRI, detail quote-nya juga BMRI. Naik ya BMRI-nya ya. Chart hariannya juga BMRI. Itu juga dengan running trade-nya yang khusus BMRI aja. Jadi tapi harus link widgetnya diganti, disamakan semua, lalu cari kode sahamnya di sini. Watchlist, ini juga diganti ya, karena biar biru, dia harus nyambung, harus tersambung, link, kemudian kita ganti misalnya jadi BBCA. Nah, semua kan keganti kan jadi BBCA. Ya, dan workspace ini Bapak Ibu sekalian bisa kita namain, ya, mau rename apa, bebas, misalnya Randy, gitu. Jadi tinggal kita klik save ini. Kalau mau hapus, tinggal kita klik lalu delete. Oke, semudah itu, Bapak Ibu ya. Oh ya, terakhir, ini Bapak Ibu di atas ada setting, ya, setting ini yang lambangnya gear di sampingnya logout login, ada setting. Ini kalau kita mau ganti warna, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian sakit gitu ya matanya kalau misalnya menggunakan yang light, yang terang seperti ini, kita mau ganti dengan yang dark, dan dark ini juga keuntungannya adalah nanti baterai dari laptop kita misalnya atau notebook kita dia tidak akan terlalu boros karena cahaya yang ditampilkan tidak terlalu banyak, tidak terlalu terang. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, sekian materi yang bisa saya bawakan tentang CGSI iTrade yang web version. Nanti mungkin di lain kesempatan saya bisa menjelaskan tentang yang desktop version yang lebih advance lagi, tampilan maupun menu-menunya. Menunya sangat banyak sekali, atau mungkin yang ringkas di mobile version juga bisa saya jelaskan. Oke, karena waktu sudah habis dan menunjukkan jam 2, kita langsung masuk ke sesi yang kedua yang akan dibawakan oleh Mas Andreas. Ya. Beliau adalah product owner ya, atau product manager dari Warren Terstruktur CGSI. Mas Andreas, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Andreas. Oke, terima kasih banyak Mas Randy atas pemaparannya. Sudah begitu jelas tentang platform kita, teman-teman ya, Bapak Ibu yang ada di sini, tentang bagaimana cara mengoperasikan CJSI Trade. Jadi Bapak Ibu silakan menggunakan CJSI Trade buat transaksi saham yang lebih oke lagi, terutama transaksi waran terstruktur yang akan saya jelaskan saat ini. Oke, saya akan share materi kita kali ini, Bapak Ibu. Oke,
Oke, mari kita mulai dari pengertian waran terstruktur Bapak Ibu ya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahwa waran terstruktur adalah salah satu efek yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari diversifikasi produk atau portofolio yang ada yang diberikan kepada para nasabah Bursa Efek Indonesia, yang dimana waran struktur itu adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan, yang dimana dalam hal ini adalah CGSI Sekuritas Indonesia, yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying. Yang dimaksud dalam hal ini underlying adalah saham induk Bapak Ibu. Saham induk yang tergabung dalam IDX 30. Seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa saham-saham yang tergabung dalam IDX 30 seperti BBCA, BMRI, BBNI adalah saham-saham yang lumrah diketahui oleh Bapak Ibu di Bursa Efek Indonesia. Nah, buat Bapak Ibu sendiri, waran struktur ini adalah dapat dikatakan turunan dari si IDX 30 ini Bapak Ibu. Jadi, buat Bapak Ibu yang menyukai tipe saham IDX 30, tapi ingin membeli dengan harga lebih murah, nah, waran struktur ini adalah jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, untuk jenis waran struktur, saat ini yang tersedia di bursa kita ada dua jenis, yaitu put warrant dan call warrant. Di mana put warrant itu Bapak Ibu memiliki hak untuk menjual, sedangkan call warrant hak untuk membeli. Apa yang dimaksud dengan hak untuk menjual dan hak untuk membeli Bapak Ibu? Dengan put warrant, ketika si underlying-nya sahamnya turun, katakan saja misalnya BCA turun atau BMRI turun atau BNI turun, maka harga si waran strukturnya akan naik Bapak Ibu. Kebalikannya ketika call warrant, apa yang terjadi dalam hal ini ketika saham induknya naik, BCA, BMRI atau BNI dan sebagainya naik, maka waran strukturnya akan ikut naik. Jadi put warrant dan call warrant ini saling berkebalikan Bapak Ibu. Dengan adanya put warrant dan call warrant, Bapak Ibu dapat mendiversifikasi portofolionya dalam keadaan market apapun. Dan jika ISG-nya turun, maka dapat kita beli put warrant. Jika ISG-nya naik, maka kita dapat beli call warrant Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini CGSI Sekuritas hanya memiliki call warrant Bapak Ibu. Untuk kedepannya CGSI Sekuritas akan menerbitkan put warrant, tetapi memang saat ini yang tersedia di CGSI Sekuritas hanya call warrant. Jadi kita hanya punya hak untuk membeli dan memprediksi jika si underlying sahamnya akan naik Bapak Ibu. Nah, dapat dilihat perbandingan saham, warrant dan waran struktur Bapak Ibu, di mana penerbit dari saham seperti yang sudah diketahui adalah perusahaan tercatat, begitupun juga dengan waran biasa, di mana waran struktur yang seperti saya sudah katakan sebelumnya diterbitkan oleh anggota bursa yang dalam hal ini adalah CGSI Sekuritas. Lalu dalam hal underlying Bapak Ibu, jika saham itu memiliki underlying bisnis perusahaan tercatat, si waran biasa memiliki underlying yang sama seperti saham, waran struktur ini underlying-nya adalah konstituen IDX 30, saham-saham yang tergabung dalam IDX 30. Lalu untuk penyelesaian jatuh tempo, untuk waran struktur ini memiliki penyelesaian jatuh tempo 2 bulan sampai 2 tahun Bapak Ibu. Jadi waran struktur ini memiliki jangka waktu atau jangka waktu kadaluarsa Bapak Ibu. Nah, untuk strategi jual atau belinya, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk saham dan waran biasa, seperti yang sudah kita ketahui bersama, strateginya hanya membeli. Tapi untuk waran struktur, kita bisa dapat membeli call atau membeli put, Bapak Ibu. Lalu untuk potensi keuntungan, si waran struktur ini kita dapat dari mana? Yang pertama kita dapat dari capital gain, ketika di market sekunder harganya naik dari waran strukturnya, maka Bapak Ibu dapat merealisasikan keuntungannya. Sedangkan untuk yang kedua yaitu terdapat mekanisme exercise Bapak Ibu. Jadi ketika sudah jatuh tempo, Bapak Ibu yang memegang waras struktur yang memiliki hak untuk ditebus, memiliki hak untuk menerima pembayaran, akan mendapat keuntungan dari proses exercise Bapak Ibu. Nah, untuk kodenya dapat dilihat bahwa saham biasa memiliki kode yang sebagai contoh TLKM, warannya adalah TLKM warrant, sedangkan waran strukturnya memiliki kode TLKM YUCX4A. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan pencarian di CGSI Trade, cukup mengetikkan TLKM YUCX4A ataupun kode TLKM YUCH5 di CGSI Trade masing-masing Bapak Ibu. Lalu, nah untuk kode waran strukturnya mungkin Bapak Ibu cukup asing atau cukup
baru pertama kali melihat atau mendengar kode waran struktur yang unik itu. Jadi ada 10 karakter yang diawali dengan 4 karakter pertama sebagai kode underlying BBCA dalam hal ini sebagai contoh, lalu dilanjut 2 karakter YU sebagai kami sebagai penerbit, kode penerbit CGSI Sekuritas, lalu dilanjut oleh karakter C, di mana hal ini adalah tipe warrant-nya, C sebagai call dan P sebagai put. Lalu X dilanjut dengan karakter X, yaitu bulan jatuh tempo, dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan Bapak Ibu. Dari bulan Januari sampai bulan Desember memiliki kode masing-masing Bapak Ibu, kode unik masing-masing. Jadi setiap warrant memiliki kode unik masing-masing sesuai dengan bulan jatuh temponya. Lalu dilanjut dengan karakter 4, yaitu tahun 2024 jatuh temponya, jika tahun 2025 jatuh temponya adalah 5, dan terakhir adalah kode unik Bapak Ibu. Jadi arti dari BBCA YU-CX4A adalah warrant struktur call yang diterbitkan oleh CGSI Sekuritas memiliki dengan underlying saham BBCA yang jatuh tempo pada November 2024. Begitu Bapak Ibu, gampang saja dengan pengertiannya. Apa saja sih kelebihan dari warrant struktur ini Bapak Ibu ya? Yang pertama itu tentunya underlying yang mendasari dari warna struktur ini adalah underlying tergabung dalam konstituen indeks 30. Seperti yang diketahui oleh Bapak Ibu bersama, underlying indeks 30 adalah saham-saham yang termasuk saham-saham paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Jadi secara tidak langsung mengatakan bahwa Bapak Ibu dapat melakukan analisis saham yang lebih akurat melalui fundamental dan teknikal sehingga Bapak Ibu tidak takut untuk memegang warrant strukturnya. Lalu yang kedua adalah kita sebagai CJS, kita sebagai issuer, CJSI Sekuritas sebagai issuer memiliki kewajiban sebagai liquidity provider sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah terdapat bid offer karena setiap hari selama jam perdagangan akan disediakan bid offer oleh penerbit, dalam hal ini kami. Lalu yang ketiga, modal lebih kecil, potensi imbal hasil lebih tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, harga si waran struktur ini jauh lebih murah daripada harga underlying-nya dengan potensi imbal hasil lebih tinggi. Apa yang dimaksud dengan potensi imbal hasil lebih tinggi, Bapak Ibu? Jadi kenaikan dari waran struktur ini akan memiliki kenaikan yang lebih cepat atau lebih besar daripada si underlying-nya. Tetapi terdapat risiko penurunan juga yang lebih tinggi daripada underlying-nya. Jadi ketika underlying-nya juga turun, maka si waran strukturnya juga akan turun, Bapak Ibu. Lalu yang keempat, eksekusi jatuh tempo otomatis dan dijamin ke pay. Seluruh efek atau waran struktur ini akan dijamin penyelesaiannya oleh ke pay, yang dalam hal ini adalah regulator Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir pada saat pembayaran atau pada saat exercise tidak dibayarkan, hal ini dijamin oleh ke pay sebagai regulator Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah risikonya terukur dengan potensi keuntungan yang tidak terbatas. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, risiko dari waran struktur ini terbatas pada pembelian yang dilakukan oleh Bapak Ibu, tetapi potensi kenaikannya tidak terbatas. Potensi kenaikannya mungkin di arahnya cukup 20% pada underlying. Nah, untuk si waran strukturnya bisa sampai 5 kali 20%, yaitu 100%, atau mungkin 3 kali 20%, 60%. Makanya potensi keuntungannya tidak terbatas, Bapak Ibu. Nah, untuk apa sih yang Bapak Ibu perlu lihat dari waran struktur, terutama waran struktur dari CGSI, yaitu rasio yang kami tetapkan pada waran struktur yang kami terbitkan itu memiliki rasio yang cukup rendah. Apa pengaruh rasio yang cukup rendah ini? Mempengaruhi pada saat jatuh tempo dan nasabah memiliki waran struktur yang in the money atau memiliki hak untuk pembayaran, uang hasil pelaksanaan yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu akan lebih besar. Begitupun juga ketika dalam market sekunder, tingkat pergerakan si waran strukturnya akan lebih ringan Bapak Ibu. Jadi kenaikannya akan lebih cepat daripada rasio-rasio yang lebih berat begitu. Lalu yang kedua, harga penerbitan waran struktur itu kompetitif Bapak Ibu dari CGSI-nya. Dan dengan memperhatikan faktor kompetitif di market, waran struktur yang diterbitkan oleh CGSI Sekuritas adalah waran struktur yang termasuk waran struktur terbaik untuk dibeli secara harga. Tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, sehingga dapat menjamin Bapak Ibu kenyamanan Bapak Ibu dalam membeli waran strukturnya. Lalu yang ketiga adalah harga pelaksanaan cukup rendah dengan waktu jatuh tempo yang variatif. Yang dimaksud dengan harga pelaksanaan yang cukup rendah berarti
potensi untuk mendapatkan hasil dari pembayaran atau penyelesaian itu akan lebih tinggi, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah memiliki MKBD yang memadai untuk menopang produk waran struktur. CJSI Sekuritas sebagai salah satu sekuritas Indonesia memiliki MKBD yang memadai, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir untuk proses pembayaran atau proses exercise. Tidak ada kekhawatiran dari Bapak Ibu, tidak perlu kekhawatiran, kami pasti dapat membayar segala kewajiban ataupun hak yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan waran struktur, Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara memilih waran struktur ya Bapak Ibu ya? Yang pertama, kita harus memilih underlying. Seperti yang sudah dijelaskan, underlying itu apa? Maka Bapak Ibu dapat melakukan analisis fundamental ataupun teknikal, di mana Bapak Ibu dapat melihat secara laporan keuangan, atau secara charting, atau secara berita makro, lalu Bapak Ibu dapat memilih underlying sesuai dengan target time frame Bapak Ibu yang Bapak Ibu tetapkan. Lalu yang kedua, analisis kemungkinan tren underlying ke depan. Nah, ini diperlukan juga analisis dari Bapak Ibu seperti membaca charting, membaca laporan keuangan, menetapkan time frame-nya mungkin weekly atau daily atau mungkin monthly. Jadi sebelum membeli waran struktur, Bapak Ibu dapat melakukan analisis terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, memilih spesifikasi waran strukturnya. Karena setiap underlying mungkin memiliki beberapa produk dari satu penerbitannya, seperti BBCA. Mungkin BBCA-nya ada dua, BBCA yang jatuh tempo 2 bulan, BBCA yang jatuh tempo 4 bulan, atau BBCA yang memiliki rasio 2, atau memiliki rasio 5. Nah, itu ada macam-macamnya Bapak Ibu. Jadi misalnya, Bapak Ibu berhak untuk menentukan spesifikasi mana yang menurut Bapak Ibu lebih nyaman begitu. Jadi Bapak Ibu dapat memilih spesifikasi produk waran struktur yang Bapak Ibu percayai akan memiliki imbal hasil yang baik. Lalu yang terakhir adalah membeli dan menjual sesuai market view dan strategi. Nah, ini dapat dilakukan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Randy sebelumnya, dapat dilakukan di platform kita CGSI Trade, Bapak Ibu. Lalu dapat kita lihat perbedaan saham, ada perbandingan saham dan waran struktur. Ketika Bapak Ibu membeli dalam hal ini sebagai contoh BBCA di 100 lot dengan harga 9.600, Bapak Ibu perlu merogoh kocek sebesar 56 juta. Sedangkan untuk membeli waran struktur, Bapak Ibu cukup mengeluarkan 2.500.000. Ketika menjual di harga, katakan BCA-nya mengalami kenaikan ke harga 11.500, maka keuntungan yang didapat oleh Bapak Ibu adalah 19,79%. Sedangkan ketika si waran strukturnya naik ke 650, maka keuntungan yang didapat dari penjualan waran strukturnya adalah sebesar 160%. Jadi sekitar mungkin hampir 9 kali dari pembelian saham si BBCA-nya tadi, pembelian saham biasanya. Jadi ketika Bapak Ibu membeli waran struktur akan mendapat 9 kali lipat lebih tinggi daripada saham biasa, gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan, ada yang istilah yang saya sebutkan jatuh tempo Bapak Ibu. Nah, jatuh tempo ini memiliki tipe-tipe jatuh tempo Bapak Ibu. Yang pertama kita bahas adalah in the money. In the money ini adalah kondisi ketika pada saat penyelesaian harga saham BBCA di market itu lebih tinggi daripada harga pelaksanaan dari waran struktur kami. Seperti contoh berikut, harga saham BBCA adalah 11.500, exercise price dari waran struktur kami adalah 10.950, sehingga 11.500 lebih tinggi daripada 10.950. Sehingga keuntungan exercise tinggal dikurangkan saja itu Bapak Ibu, didapatlah 550 dengan rasio 5:1. Maka Bapak Ibu yang dapat dilihat pada pojok kanan bawah, Bapak Ibu dapat melihat simulasi dari orang yang membeli 100 lot, maka orang yang membeli 100 lot waran struktur akan mendapat 1.100.000 pada saat penyelesaian. Orang yang membeli 10 lot akan mendapat 110.000, sedangkan orang yang membeli 50 lot akan mendapat 550.000. Uang hasil penyelesaian ini akan langsung ditransfer oleh KSEI sebagai regulator Bapak Ibu. Tidak perlu
melakukan apa-apa, cukup menunggu cash masuk ke RDN Bapak Ibu masing-masing. Nah, jatuh tempo berikutnya ada dinamakan at the money Bapak Ibu. At the money ini ketika harga saham sama dengan harga exercise Bapak Ibu. Jadi tidak ada selisihnya. Jadi keuntungan exercise-nya sama dengan nol. Ketika tidak ada selisihnya, maka tidak akan dilakukan exercise Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang masih memegang barang hingga waran terstrukturnya kadaluarsa tidak akan mendapat hak pembayaran atas waran struktur ini. Jadi lebih baik ketika memang sebelum kadaluarsa sudah dijual di market sekunder Bapak Ibu, sudah dijual di pasar reguler Mas, begitu Bapak Ibu. Biasanya kami sebagai penerbit akan melakukan share email atau melakukan share di IG kami atau di WhatsApp kami tentang waras struktur yang akan kedaluarsa dan bagaimana status dari jatuh temponya, baik itu in the money ataupun at the money. Dan yang terakhir adalah out of the money, di mana harga saham lebih rendah daripada harga exercise-nya Bapak Ibu. Sama dengan at the money tadi, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan hak pembayaran dari jatuh temponya. Jadi lebih bagus ketika memang sudah dilihat bahwa at the money atau out of the money, maka Bapak Ibu lebih bagus untuk menjual waran strukturnya di pasar reguler Bapak Ibu. Begitu. Nah, ini adalah contoh penerbitan kedua kami yang dilakukan pada 11 Juni 2024, lalu expirednya di 11 September dengan jatuh tempo selama 3 bulan, Bapak Ibu. Dapat dilihat 4 dari 6 penerbitan waran kami itu in the money. Jadi ketika Bapak Ibu membeli waran struktur ADRO, ARTO, BBNI, BBRI, maka Bapak Ibu pada saat jatuh tempo ketika memegang barang sampai dengan jatuh tempo akan mendapat hak pembayaran, akan mendapatkan uang yang ditransfer oleh regulator atau dalam hal ini ke SEI ke masing-masing RDN Bapak Ibu. Nah, ketika untuk penerbitan kedua kami memang mendapat ada 4 waran struktur yang in the money dengan 2 sisanya statusnya adalah out of the money untuk Medco dan PGO Bapak Ibu. Lalu ini adalah gambaran dari charting waran struktur kami terhadap underlying-nya. Dapat dilihat bahwa ada area warna biru dan area warna abu-abu, di mana area warna biru itu adalah waran strukturnya, sedangkan warna abu-abu adalah underlying-nya. Dapat dilihat bahwa secara performa area dari charting warna strukturnya itu mengikuti underlying-nya, pergerakannya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, si waran struktur ini akan tetap membayangi atau mengikuti performa dari underlying-nya. Jadi untuk waran misalnya, maka ketika underlying-nya naik, maka waran strukturnya akan naik. Ketika underlying-nya turun, maka waran strukturnya akan turun. Begitu Bapak Ibu. Oke, tips dan triknya mungkin yang dapat diperhatikan oleh Bapak Ibu yaitu perhatikan durasi jatuh temponya. Jadi waran struktur yang memiliki jatuh tempo yang lama cukup cocok untuk digunakan sebagai swing dan invest Bapak Ibu. Sedangkan yang jatuh temponya lebih cepat lebih cocok digunakan untuk trading. Lalu tips yang kedua, periode IPO adalah salah satu periode terbaik untuk membeli waran struktur karena harganya masih murah dan waktu jatuh temponya yang masih cukup lama. Begitu tips dan triknya Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jatuh tempo dan memperhatikan periode IPO. Jadi ketika sudah yakin memang untuk memegang dari IPO hingga jatuh temponya, maka Bapak Ibu dapat mengikuti proses IPO yang dilakukan oleh CGSI Sekuritas. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa waran struktur yang akan kami terbitkan sehabis liburan nanti Bapak Ibu dari 8 April sampai 14 April. Proses IPO-nya kami menerbitkan 6 produk yaitu Antam, BBCA, BMRI, MDKA, Pegas, dan Telkom. Dengan harga penawaran yang sangat murah dari rentangnya 25 sampai 300 perak Bapak Ibu. Harga pelaksanaan yang kami berikan juga cukup kompetitif dibanding market sekarang. Jadi kemungkinan in the money-nya sangat besar Bapak Ibu. Dan rasio yang kami berikan cukup rendah dibanding
kompetitor-kompetitor lain. Untuk timeline-nya Bapak Ibu, IPO-nya akan kami lakukan di 8 April sampai sampai dengan 14 April, 5 hari kerja. Penjataannya akan kami lakukan selama 2 hari. Distribusinya 17 April dan pencatatannya akan dilakukan di 21 April Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk membeli atau mencoba warrant struktur ini dapat langsung menghubungi kami CGSI Sekuritas sebagai penerbit untuk melakukan pembelian warrant struktur di IPO begitu Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut Bapak Ibu ya, untuk pemesanan di IPO, sebenarnya kami memiliki form yang ada di website itrade.cgsi.co.id. Bapak Ibu dapat mendownload form pemesanan warrant struktur atau dapat menghubungi sales masing-masing Bapak Ibu. Di situ akan tertera bagaimana cara, apa saja isian yang perlu diisikan oleh Bapak Ibu, lalu apa saja warrant struktur yang diinginkan oleh Bapak Ibu, apa saja yang berapa banyak uang yang Bapak Ibu ingin belikan ke warrant strukturnya. Nah, untuk lebih lengkapnya dapat Bapak Ibu klik di itrade.cgsi.co.id. Nanti akan diarahkan ke halaman website dari produk kami di warrant strukturnya. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait warrant struktur. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu. Semoga perjalanan investasi kita di tengah market yang sedang tidak jelas atau tidak kurang baik ini dapat dapat memberikan sesuatu yang lebih baik ke Bapak Ibunya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Mas Andreas. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan terkait mungkin aplikasi iTrade CGSI web based maupun hal yang sudah dijelaskan oleh Mas Andreas Panjaitan mengenai warrant terstruktur? Apakah Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian tidak usah malu-malu, tinggal ketik saja di kolom chat ya. Kolom chat, nanti kita akan ready, kita akan standby untuk menjawab. Kita akan menerbitkan 6 lagi ya, Mas Andres ya, warrant terstruktur ya. Betul Mas, nanti kita akan terbitkan setelah Lebaran ya. libur Lebaran. Jadi Selalu. harapannya market setelah libur Lebaran itu akan mengalami rebound begitu Mas Randy. Iya. Kalau saya lihat ada dua banking, kemudian ada juga Antam, MDKA itu ya, kalau nggak salah ya, Betul, yang ada seri dua ke-6. banking. Ya betul Mas, ada dua banking Mas saat ini yang akan kita terbitkan. Jadi harapannya memang setelah libur Lebaran ada katalis yang mendorong kenaikan harga saham yang ada di IHSG Mas. Iya, karena memang udah turun terus ya ISG ya. Lagi parah-parahnya Mas. Iya, perlebaran setelah libur panjang nih, mudah-mudahan IHSG rebound, kemudian tepatan juga dengan kita listing 6 warrant terstruktur ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau ikut, bisa tinggal mungkin hubungi salesnya aja, nanti kita kasih formnya untuk apa namanya ikut IPO-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus sediakan dana ya, karena ini memang uh, harus sesuai dengan cash. Kemudian nanti ada dananya, tinggal kita lock. Nanti sudah terbentuk di harga berapa. Nanti kita akan berupa range gitu harganya Bapak Ibu ya pada saat IPO. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanti tentukan di harga berapa. Nanti harga terbentuk di berapa. Kemudian nanti tinggal kita distribusi. Ya, kita distribusikan nanti pas hari listing Bapak Ibu sekalian udah bisa transaksi itu ya. Misalnya mau dijual atau mau di hold bebas atau mau beli lagi di market secondary juga bisa ya. Jadi tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian harus analisa dulu ya dari keenam warrant terstruktur yang akan diterbitkan itu kira-kira mana tuh yang mungkin secara teknikal lah ya, karena secara fundamental harusnya udah bagus karena itu adalah saham-saham yang masuk ke dalam konstituen indeks IDX 30 ya, Mas Andres ya. Iya betul Mas. Jadi secara fundamental, secara likuiditas harusnya sudah bagus, tapi tinggal kita secara teknikal nih, kita lihat wah mana yang kira-kira tanda-tanda mau naik ya seperti reversal atau misalnya mau uptrend seperti. Oke, Mas Andres sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin penjelasan kita sudah sangat jelas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah paham semua.
Baik, terima kasih Mas Andreas atas waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita nanti bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih.